Menjelang 17 Agustus banyak pula berkibar bendera One Piece. Ada yang bernarasi simbol perlawanan dari tekanan hingga inginkan kebebasan. Ada pula yang narasikan merah putih terlalu suci untuk dikibarkan di tanah yang dikuasai oligarki. Tapi yang perlu kita sadari bahwa kita harus bijak. Kami juga lakukan kritik, tetapi jangan sampai hina simbol negara yang yaitu bendera merah putih. Ya, lo membuat kebijakan-kebijakan yang membuat publik merasa dalam tekanan, sementara problem-problem yang diciptakan oleh sistem kekuasaanmu itu tak diselesaikan. Betul. Idealisme yang terus-menerus ingin dihadirkan menghadapi situasi yang sangat kritis, yang sangat memilukan, yang sangat membuat orang menjadi terengah-engah dalam kehidupannya dia. Jadi ini sebenarnya simbol perlawanan atas penindasan. Nah pertanyaannya, kenapa lu nanya ini? Kayak Bapak dulu lawyernya. Kenapa? Karena Bapak dulu sempat jadi lawyernya kan Pak. Masyarakat ngerasa ini sepuncak-puncaknya masyarakat kayak muak ya, boleh bahasa kasar muak mungkin Pak ya. Atas kebijakan yang boleh dibilang sangat merugikan masyarakat Pak. Kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Dan yang lebih menarik lagi sebenarnya, apa komentar masyarakat? Kenapa masyarakat kemudian menggunakan One Piece ini untuk puncak amarah untuk mengutarakan apa yang ingin dikemukakannya. Nah itu yang mesti dilihat nih. Ini ada banyak videonya kan? Ada banyak itunya, Duel. Ada banyak ini. Oke, nanti kita lihat. Kenapa tidak mengibarkan bendera merah putih? Bendera merah putih terlalu suci untuk dikibarkan di negeri yang sedang kotor ini, yang dikuasai oleh oligarki. Ini simbol negara, ini implikasinya panjang loh bos. Kalian mengutarakan aspirasi dan bentuk protes dari semua ketidakadilan di negeri ini dengan cara mengganti bendera merah putih dengan bendera One Piece di hari yang sangat sakral, yaitu hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ini implikasinya sangat besar bro. Oke, gue akui masih banyak ketidakadilan dan masih banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Tapi kalau untuk mengganti simbol negara di hari yang sangat sakral, yaitu hari kemerdekaan dengan bendera yang lain, itu menurut saya nggak bener. Ingat brother, di ujung negeri ini sampai detik ini bapak-bapak TNI dan Polri kita lagi berdarah-darah di sana mempertahankan bendera merah putih agar tetap berkibar di sana dan gak digantikan dengan bendera yang lain. Nah lu di sini malah keluar-keluar menggantikan bendera merah putih di hari yang sakral dengan bendera One Piece. Mana nasionalisme lu bro? Kebijakan Dorman itu berkaitan dengan pemblokiran rekening. Nah ini akan kita bahas nih. Di sebagiannya juga muncul tiba-tiba akan diambil alihnya tanah. Karena kalau sudah 2 tahun berturut-turut tidak diusahakan. Jadi itu contoh-contoh yang muncul. Di samping itu ada beberapa lain. Nanti kita ngomong soal Dorman khusus. Tren ini sekarang semakin menguat. Tren yang menguat ini sekarang menjadi bagian dari perlawanan. Dan memang situasi negara kita lagi dalam situasi tidak baik-baik aja. Betul. Tapi kemudian respon dari Pak Prabowo di sebagian orang menangkapnya kok kayak gitu. Kita ingin mempersoalkan kebijakan dituduh macam-macam pula. Betul. Apa tuduhannya Pak Prabowo kepada masyarakat? Ya kalau masyarakat kesalnya kan gini Pak, di media Pak ya, tanah 2 tahun nganggur disita pemerintah. Terus rekening nganggur 3 bulan tidak ada transaksi disita pemerintah. Lah gimana nggak nganggur Pak, kan nggak kerja Pak rakyatnya Pak. Ya kalau kerja dia masuk dong uang gajian dong tiap bulan. Iya. Masuk akal tuh. Orang nggak punya pekerjaan karena menganggur, ya rekeningnya diem Pak. Introvert Pak, diam. Begitu rekeningnya diem, ditimpe lagi gitu kan. Diambil. Giliran dia kerja dimintain pajak. Dipajakin enggak lah, pajak kan untuk orang kan. Meluapkan masyarakat. Tapi yang penting begini.
tren ini sekarang makin meluas. Ada 3 indikator untuk itu. Pertama, dia sekarang dipakai di semua kendaraan, alat yang bisa dilihat oleh publik. Betul. Seolah-olah ini Ekspresi, adalah ya. Masivitas perlawanan mengenai One Piece itu terjadi. Terus yang kedua yang paling menarik lagi adalah pernyataan-pernyataan yang mendukung itu. Seperti tadi tuh yang lu bilang itu. Iya. Jadi itu semakin menguatkan narasi bahwa hari ini kok kita hidup dalam situasi yang sangat kritikal. Ada lagi yang lebih keras tuh. Lu tadi belum ngomong tuh, Doel. Iya. Apa tuh yang dia bilang? Apa perasaan nyesel apa tuh? Oh ya, ada lagi flyer lagi. Banyak sih Pak sebenarnya Pak cara meluapkan. Ada flyer yang bilang bagaimana untuk kalian yang nyoblos 02 Pilpres kemarin, responnya kocak-kocak sih. Intinya satu aja, protes itu boleh. Gue juga selalu mengutarakan protes-protes atau aspirasi di media sosial gue yang lain tentang isu-isu sosial yang tidak berpihak kepada rakyat di negeri ini. Tapi jangan usik bendera merah putih sebagai lambang negara. That's the point. One Piece itu sebenarnya simbol ekspresi. Iya. Dan ketika simbol ekspresi itu sudah meluas, dia bisa menjadi nation's expression, nanti ekspresi nasional. Dan ketika dia menjadi ekspresi nasional, itu dia akan berubah nanti menjadi bentuk perlawanan. Bisa kayak gitu tuh. Jadi apalagi ini menjadi relevan mau 17 Agustus. Iya. 17 Agustus itu kan apa? Di alinea keempat ngomong apa? Tugas dari para pemimpin bangsa ini selain mencerdaskan kehidupan bangsa, itu juga mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Nah, jadi itu dapat konteksnya banget kalau menurut saya. Tapi kalau dilihat, memang tadi saya sudah ngomong tuh, Jolly Roger itu ya membuat ini karena dia ingin mengekspresikan bahwa penindasan ini sudah tak bisa lagi didiamkan, harus mulai dikobarkan dan dipersoalkan. Tirani, ini menurut si Jeremy itu hanya bisa dilawan kalau ada kesadaran yang sifatnya masif. Dan kesadaran yang masif ini memerlukan simbol-simbol perjuangan. Nah itu yang paling menarik sebenarnya di situ. Sehingga bendera ini mewakili, kalau saya sih melihatnya gini, ini harus dilihat sebagai ekspresi yang bisa kita petakan, oh hari ini kita sedang menghadapi itu. Kan daya beli turun terus bos. iya betul. Pengangguran merata artinya meluas di mana-mana. Terus kemudian tekanan semakin meningkat. Mbok yao kebijakan-kebijakan jangan membuat masalah semakin besar. Betul. Artinya jangan pakai kebijakan yang sifatnya bombing. Bombing itu artinya menyerbu seolah-olah ingin menyelesaikan masalah, tapi dia menciptakan problem-problem baru yang sama rumitnya. Viral bendera One Piece berkibar jelang Agustusan. Biasanya tiap bulan Agustus rumah-rumah Indonesia mulai dihiasi bendera merah putih. Tapi tahun ini ada pemandangan yang bikin geleng-geleng kepala dan bikin heboh netizen. Ada warga yang pasang bendera hitam bergambar tengkorak dan topi jerami berkibar di depan rumah, mobil, bahkan truk. Yap, itu Jolly Roger, bendera legendaris dari anime One Piece. Ini bukan sekedar gaya-gayaan penggemar anime. Di balik kain hitam itu ternyata ada pesan yang jauh lebih dalam. Buat yang belum familiar, Jolly Roger adalah bendera medik kru tetapi topi jerami kelompok bajak laut pimpinan Monkey DJ Luffy di anime book One Piece. Dalam cerita mereka bukan bajak laut tapi justru jadi andalan masyarakat lemah melawan pemerintah yang menindas. Narasi itulah yang diangkat beberapa warga yang memilih mengibarkan bendera One Piece dalam sejumlah unggahan viral di TikTok dan Instagram. Pengibaran bendera ini disebut sebagai bentuk sindiran.